kembali pelajaran kita ya. Baik anak-anakku sekalian, memulai kita kegiatan pada hari ini, saya ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk mengamati lingkungan sekitar terkait dengan tumbuhan. Tapi tetap di tempatnya ya, mungkin bisa menengok ke kanan, ke kiri ya, sekitar lebih 30 detik. Silakan. Sudah ya? Apa yang kalian lihat? Ya. Jadi tumbuhan apa saja yang kalian lihat? Pohon pisang. Apa lagi? Enggak. Baik, anak-anak sekalian. Ada nggak yang masih ingat dengan pembelajaran semester lalu di kelas 7 tentang organ-organ pada tumbuhan? Ada yang masih ingat? Ya, apa saja itu? Sekalian, hari ini ya kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke, silakan diperhatikan slide di atas. Oke, ini kira-kira ini gambar apa? Tumbuhan ya. Oke, silakan diamati. Mungkin di benak kalian ada yang memunculkan pertanyaan apa yang bisa diamati dari gambar ini. Ya, Inaya silakan. Mengapa pada batangnya ada yang bercabang dan ada juga yang tidak bercabang? Oh iya. Baik, terima kasih Inaya. Nah, dari gambar ini ada muncul pertanyaan. Dari dua tumbuhan ini ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang ya. Iya, betul sekali ya. Ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Ya luar biasa. Baik, anak sekalian. Nah, hari ini karena kita tentang belajar struktur dan fungsi tumbuhan, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Artinya, setelah pembelajaran ini, anak-anakku sekalian ini setidaknya harus memiliki kecakapan dan mampu pada pertemuan yang pertama ini. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi akar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu dan fungsi batang. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi daun. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi modifikasi struktur dan fungsi pada organ penyusun tumbuhan. Inilah kemudian yang menjadi tujuan kita pembelajaran hari ini. Kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini berlangsung? Kita ada pendekatan saintifik, anak sekalian juga. Kemudian metode yang kita pakai hari ini adalah metode eksperimen dan diskusi. Model pembelajaran yang kita pakai adalah discovery learning. Adapun apa yang dinilai sih dari program atau pembelajaran kali ini? Yang pertama tentu sikap, ya. Sikap. Ini saya sudah membuat tentang jurnal penilaian sikapnya. Jadi dalam proses sebentar, kajian dinilai sikapnya. Ya, kemudian ada pengetahuan. Di akhir pembelajaran kita, ini ada tes tertulis. Ya, tes tertulis, kemudian teknik penilaian yang terakhir adalah keterampilan. Kemudian ada juga di sini lembar pengamatan observasi. Baik, itu anakku sekalian, saya akan menampilkan sebuah video terkait tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ini gambar apa ini? Akar. Ini jaringannya ada ya. Baik. Silakan diperhatikan video di atas. Oh, ada iklannya. Don't be so foolish. Share your candy. Don't be soft. Assalamualaikum. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu kita akan membahas perhatikan dengan sesama ya. Fungsi tumbuhan. Fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Pernahkah kamu mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Ini apa ini? Serta ini
sebelum kita bahas organ, jaringan, serta fungsi dari organ dan jaringan pada tumbuhan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang subur. Alhamdulillah. Ini kita bukan mau buat apa namanya? Sayur-sayuran. Berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral bagi manusia dan hewan untuk proses pernapasan. Oksigen yang kita hirup diperoleh dari proses fotosintesis pada tumbuhan yang memanfaatkan cahaya matahari dan karbon dioksida. Organ dan jaringan apa saja yang berperan dalam proses fotosintesis? Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan membahas organ dan jaringan pada tumbuhan. Kita mulai dengan organ tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita mulai dengan organ tumbuhan yang paling bawah, yaitu akar. Fungsi utama dari akar adalah tempat melekatnya tumbuhan pada tempat hidupnya. Jadi bisa menyokong tumbuhan untuk berdiri tegak. Nah, akar juga mempunyai fungsi lain, di antaranya sebagai alat untuk menyerap air dan garam mineral. Ada juga fungsi akar untuk alat respirasi. Nah, kalau pada tanaman wortel, akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada juga fungsi lain dari akar, yaitu akar sebagai alat reproduksi atau berkembang biak. Berikutnya struktur akar. Akar itu dibedakan menjadi dua. Ada akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang, dia memiliki bagian yang disebut dengan akar primer atau akar inti. Kemudian ada akar sekunder. Pada bagian akar-akar sekunder dan akar primer akan terdapat rambut akar. Dan pada bagian ujung akar ada yang disebut juga dengan tudung akar. Lanjut ke batang. Batang sebagai organ tumbuhan memiliki fungsi utama, yaitu menopang tumbuhan agar berdiri tegak. Selain itu, fungsi lain dari batang diantaranya sebagai saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun. Yang kedua, agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Batang juga memiliki fungsi sebagai penyokong organ tumbuhan yang lain. Batang juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, contohnya pada jenis umbi dan sagu, kentang, ubi jalar, dan lain sebagainya. Berikutnya struktur batang. Batang itu bentuknya panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau yang disebut dengan internodus, yang masing-masing dari ruas-ruas tersebut dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Ya, nodus di sini sebagai tempat melekatnya daun dan tunas. Ruas-ruas pada batang monokotil terlihat jelas, berbeda dengan ruas-ruas pada batang dikotil, tidak terlihat jelas. Berikutnya organ daun. Ya. Fungsi utama dari daun adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Karena daun menyerap karbon dioksida, cahaya matahari, dan klorofil sebagian besar terdapat pada daun. Fungsi-fungsi lain dari daun diantaranya sebagai tempat respirasi atau pernapasan. Karena pada bagian bawah daun terdapat stomata. Daun juga berfungsi sebagai tempat transpirasi atau penguapan air. Daun juga berfungsi sebagai alat reproduksi, contohnya pada tanaman cocor bebek. Dan pada tanaman lidah buaya, daun berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Struktur dari daun. Daun menempel pada batang, bentuknya tipis, lebar, dan ada variasi yang lain. Banyak mengandung klorofil atau disebut dengan zat hijau daun. Urat daun monokotil sejajar, sedangkan urat daun pada tanaman dikotil menjala. Kita lanjutkan ke organ berikutnya, yaitu bunga.
serangga biasanya memiliki warna yang menarik. Warna yang menarik tersebut berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari pada permukaan putih bisa terjadi oleh serangga, angin, dan lain sebagainya. Baik, anak sekalian, saya telah menampilkan tadi video terkait pembelajaran kita hari ini. Di depan anak sekalian juga ada contoh dari beberapa jenis tanaman atau tumbuhan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Ini apa ini? Kangkung. Ya, betul sekali, kangkung. Kemudian ini? Bayam. Bayam, oke. Bayam. Yang ini? Ubi. Oh, tahu nanti dalam kantongan? Oh, bentar ya. Oh iya. Ini ubi. Ubi apa? Ubi garam. Ubi kayu. Ubi kayu atau singkong. Kemudian yang ini? Ubi jalar atau lambat ya. Ya, ubi jalar. Kemudian ini apa ini? Kan sebenarnya kemarin saya cari wortel yang ada daunnya, tapi susah sekali. Nggak apa-apa ya. Ini ada batang, kemudian ada akarnya ya. Yang ini adalah? Oke, yang terakhir ini adalah? Ayo, siapa yang tahu? Jahe. Betul sekali. Ya, ini bisa dibuat serbats ya. Serbats. Oke, ini jahe. Dari setelah melihat video tadi dan jenis tanaman yang saya perlihatkan tadi, ada nggak pertanyaan yang muncul dalam benak kalian? Ya, mungkin ada beberapa atau pertanyaan saja yang mungkin bisa ditanya. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa mungkin mau bertanya? Ya, silakan. Ayo lagi nak duduk saja. Apakah struktur organ tumbuhan berbeda satu dengan yang lain? Apakah struktur tumbuhan penyusun organ penyusun tumbuhan ini berbeda antara satu dengan yang lain? Iya. Itu satu pertanyaan. Berikutnya ada mungkin yang pertanyaan yang lain yang muncul dalam benak kalian setelah menyaksikan video pembelajaran, kemudian ada slide dan tanaman yang ada di depan sekalian. Ada? Selain sifat? Ya, Aina? Ya, silakan Aina. Mengapa kaktus Ya. tidak memiliki duri, justru Tidak memiliki apa? Daun, ya. Justru memiliki duri. Kenapa kaktus dia tidak memiliki daun? Dia juga ya, nggak ada daunnya. Justru dia memiliki duri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, anak sekalian ini harus menjawabnya sendiri, harus menentukan sendiri. Jadi dari pertanyaan tadi ada apakah antara organ penyusun tumbuhan yang satu dengan yang lain itu sama atau tidak. Kemudian mengapa kaktus justru tidak memiliki daun, justru memiliki duri. Nah, masalah-masalah inilah yang kalian harus cari apa jawaban atau apa solusi dari permasalahan yang tadi harus kalian temukan sendiri. Nah, setelah ini kalian kembali ke kelompoknya ya, kembali membentuk kelompok seperti yang telah saya susun sebelumnya. Kelompok ini disusun heterogen ya, dari segi kemampuan afektif, kemudian motor dan kognitif. Baik, anak sekalian silakan kembali ke tiap kelompok akan saya berikan masing-masing satu rangka. Ya, silahkan berkolaborasi mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD dengan menggali informasi baik itu di buku siswa, di bahan ajar maupun buku-buku lain yang relevan yang saudara sekalian ada di depannya. Di kelompok tidak ada namanya. Satu ya. Kelompok 2.
Baik, anak sekalian silakan dibuka KPD-nya, kemudian ya berdiskusi ya, berdiskusi, berkolaborasi, mencari informasi, menggali informasi terkait permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan muncul dari proses tadi pengamatan, ya, pengamatan video, pengamatan slide, termasuk yang ada di depan anak sekalian. Ini juga ada beberapa bahan yang akan saya bagikan di setiap meja ya. Ini kartusnya tidak bisa dikatil ya, jadi sebentar kita ganti-gantian saja untuk pengamatannya. Oke, silakan Pak diskusi. Ya. Oke, silakan diskusi, Nak. Silakan diskusi. Baik. Apa ya, Pak? Baik ya. Ini kesukaan DNA nih. Desa yang tidak. Tunggu ya. Ini dari buka semuanya atas. Silakan diamati ya, batang, daun, bagaimana ada akarnya. Yang di depan dulu. Ada. Iya, prosesnya belum ya. Oke, silakan dilihat, Mbak. Dibuka. Awas jangan sampai kotor dan sebagainya. Bunyi ya, sebentar bunyinya kita ganti-gantian ya. Karena bunyinya cuma bukan bunyi piano ya. Sama. Silakan. Ya, Pak. Silakan kasih. Baik, sudah sampai di mana nak? Anunya, pengerjaan KPD-nya? Ya, silakan dibuka buku bahan belajarnya untuk menggali informasi. Nah, ini juga ya. Kenapa? Kelompok 3 aktif ya nak ya, aktif. Iya, satu saja tumbuhan, kemudian nama organnya apa, fungsinya apa. Ya kayak teman. Oke, kelompok 2 ada masalah? Ini kaktusnya sudah di
yang lima ini. Sudah ya. Oke, saya kasih pindah ya. Oke, silakan diamati. Mana tadi? Ya, sudah masuk itu. Fitri ada masalah Fitri? Ya diskusi ya sama teman kelompoknya. Ya. Ya. Kenapa? Ya. Balik di kuliah ini. Ini cukup banyak. Yang bunyi tadi siapa yang tadi bunyi ini sudah ya diamati sudah. Ini bunyi ini jahe dari apa kan? Iya jahe. Iya. Kenapa kemana? Ya, silakan. Terusin ya. Kenapa? Kebijakan. Singkong. Kalau ini ada akar batang lagi. Ya, ya. Jadi kalau kebijakan apanya? Ini batangnya kah, akarnya kah, atau akarnya ya? Disebut juga dengan ini di akar. Nah, inilah yang disebut dengan modifikasi. Dibuka bukunya, nak dibuka bukunya. Itu sih bahan ajarnya mana? Dia apa ini? Coba diskusi. Silakan. Coba. Kenapa di sini? Mana yang lain? Masih ada? Itu masih ada.
Ya, bisa. Ya, kenapa? Sudah selesai. Iya, akar apa fungsinya? Fungsi dari akar. Oh, saya kira fungsi dari Cepat ini bisa. Ya, waktunya sisa 10 menit. Ya. Kenapa? Ya. Ini kenapa? Oke, ini kartusnya. Ya, kenapa? Aisyah. Ya. Iya, itu kita harus direvisi di situ di KPI. Iya, saya inginkan. Ini kasih pun saja turun. Oke, silakan diskusi Kak. Dibuka-buka bukunya. Nah, ini bukunya tidak dibuka-buka. Ayo. Mana tadi yang paling akhirnya? Lagi 3 menit ya. Ya, terus. Amin, amin. Kalau kita videonya nanti ya siap
Oke. Oke, bisa kita bahas. Iya, iya, makasih banyak Pak. Ya, makasih banyak. Ada masalah? Nggak ada ya? Oke. Sudah ini kaktusnya? Kaktusnya saya mau kunjungin lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Gelombang 4 sudah selesai. Nah ini kan belakang. Ini modifikasi belakang. Yang bagian atas ini ada akarnya. Jadi ini belakang. Jadi akarnya yang bagian atas ini. Sudah. Iya, tidak apa-apa. Di kanan saja. Dikasih tumpukan. Kalau tidak lanjut di kolom berikutnya. Ya, kalau mau kita di sini karena oke. Baik, anak sekalian, diskusinya sudah selesai ya. Kalian sudah mengecek kebenaran tentang hipotesa dari awal tentang permasalahan yang diangkat dengan menggali informasi baik yang berasal dari buku bacaan, buku siswa ya, kemudian materi ajar yang sudah saya bagikan, dengan mengerjakan LKPD yang telah saya bagikan. Untuk kesempatan berikutnya, kita akan mengadakan diskusi. Jadi ada beberapa kelompok yang akan saya panggil, yang akan saya persilakan untuk menyampaikan hasil kolaborasinya, hasil diskusi kelompoknya, itu disampaikan ke teman-temannya. Mengingat waktu kita yang terbatas, mungkin hanya 2 kelompok saja ya yang tampil. Kemudian tampilnya itu di masing-masing kelompoknya saja, karena di depan kita ini tidak memungkinkan untuk tampil di depan kelas. Jadi sedapat mungkin kondisi atau saya tanya dulu, kelompok saya kan bersedia untuk tampil presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, jadi sedapat mungkin ini kelompok 1 dan 2 tidak membelakangi temannya pada saat tampil. Saya lihat ini Aina sama Ulfi membelakangi temannya ya. Jadi bisa sebentar geser. Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Indonesia dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nama organ, akar. Fungsi dari akar adalah menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah dan menyiram air serta mineral dalam tanah. Batang. Fungsi dari batang ialah menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Daun. Mengambil gas karbon dioksida mengambil karbon gas monoksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, mengatur penguapan air dan pernapasan tumbuhan. Bunga. Fungsi dari bunga adalah sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan ucapan syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, tidak ada ya, kan untuk memanfaatkan waktu kita persilahkan saja kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 tadi sudah kegiatan 1 ya. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Sujana dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Nama tumbuhan. Yang pertama adalah jahe. Akar jahe yaitu serabut berwarna coklat dengan ujung putih. Batang jahe adalah batang termodifikasi menjadi limpang, penyimpanan cadangan makanan. Daun jahe berwarna hijau, memiliki pelepah, pertualangan daun, dan peruratan daun tanaman jahe sejajar. 2. Wortel. Akar wortel adalah akar tunggal, berbentuk seperti tombak. Cabang akar berukuran kecil seperti serabut. Akar termodifikasi menjadi umbi akar. Batang wortel adalah batang yang sangat pendek, berwarna hijau tua, tidak bercabang. Daun wortel berwarna hijau, daun majemuk, pertualangan daun menyirip. 3. Singkong. Akar singkong adalah akar serabut bila tanaman tersebut tumbuh dari selepek. Pada singkong, akar serabut termodifikasi menjadi umbi akar. Akar tunggang bila tumbuh dari biji. Batang singkong berwarna hijau atau coklat, berkayu, berbumbu-bumbu. Daun singkong berwarna hijau, pertualangan daun menjadi. 4. Kaktus. Akar kaktus adalah akar serabut berwarna keputihan. Batangnya tebal, berwarna hijau dan berduri. Daun kaktus hijau termodifikasi menjadi duri. 5. Ketela rambat. Akar ketela rambat adalah akar serabut bila tumbuhan dari biji batang. Akar tunggang bila tumbuh dari biji. Batang ketela rambat berwarna hijau, tekstur keras, bercabang-cabang. Setiap cabang ditumbuhi daun. Setiap cabang ditumbuhi daun-daun. Batang termodifikasi menjadi umbi batang. Daun ketela rambat berwarna hijau, pertualangan menyirip, permukaan bawah berbulu. Sekian hasil pengamatan kami. Kami tutup dengan ucapan syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi yang bagus dari kelompok 2. Beri semangat yang baik, anak sekalian, tibalah kita di kegiatan akhir atau penutup.
setelah proses pembelajaran mulai dari tahap pembukaan tadi hingga masuk inti kerjasama kolaborasi menggali informasi, juga telah disaksikan tadi penampilan dari dua kelompok presentasi. Mungkin saya minta ada dari satu kelompok untuk bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Baik, bisa mungkin raise hand. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3 ya. Ya, perkenalkan namanya, dari kelompok berapa dan apa yang akan dilakukan. Suaranya bisa lebih besar ya. Perkenalkan, saya Sarjana Madi dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan. Akan berbentuk serabut dan tunggal, biasanya berada di dalam tanah, berfungsi untuk menambahkan tumbuhan dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang berada di atas tanah, keras, ditumbuhi daun-daun, bisa bercabang dan tidak bercabang, berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Daun berwarna hijau, berbentuk pipih dan lebar dan tipis, berfungsi sebagai tempat fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Pada jenis tumbuhan tertentu ada yang mengalami modifikasi organ, baik akar, batang, maupun duri. Modifikasi struktur juga akan mengubah fungsi organ tersebut. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, telah menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ini ada soal formatif untuk sebagai bahan refleksi dari hasil kegiatan kita selama kurang lebih 2 jam ini. Setiap orang saya bagikan dikerjakan mungkin sekitar 5 menit ya, sekitar 5 menit, kemudian dituntut kembali. Berapa orang yang ya? Ya, oke. Silakan ditulis nama dan kelasnya. Ini soalnya cuma 1 nomor ya, 1 nomor tapi ada bagian yang harus diselesaikan. Ini kerjanya sendiri. Terkait pembelajaran kita pada hari ini. Lagi 3 menit.
Lagi satu. Oke, cukup nggak ya? Tuh, sudah selesai. Ya, oke. Perhatiannya ke depan dulu, semua. Kelompok 1, oke, cukup. 2, 3, oke. Perhatiannya ke depan semua. Baik, anakku sekalian, hari ini kita sudah selesai di pelajaran pertemuan pertama untuk struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Untuk memperlancar kegiatan kita hari Rabu depan ya, untuk pertemuan berikutnya, anakku sekalian, silahkan dibaca ya, dibaca di asramanya, di tempat-tempat yang memungkinkan untuk materi struktur dan fungsi jaringan khususnya pada akar. Insya Allah hari Rabu kita lanjutkan kembali materinya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita telah sampai di tahap akhir. Cukup ya, oke. Baik, kelas silahkan disiapkan dan dibuat untuk menutup kita kegiatan pada hari ini. Sampai ketemu kembali hari Rabu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.